Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita coba membahas tentang hukum arisan barang yang biasa ada di masyarakat. Kita akan melihat bagaimana tinjauannya menurut syariat Islam. Sebelum kita menentukan hukum lebih lanjut, mari kita lihat ada beberapa model arisan barang yang biasa berkembang di masyarakat kita. Arisan barang model pertama, biasanya seorang agen atau reseller dari produk tertentu itu biasanya membuat arisan atau langsung bertindak sebagai pengelola arisan, di mana biasanya barang-barang yang dijadikan objek arisan adalah barang-barang yang jumlahnya satu set dan biasanya harganya lumayan mahal ya. Kita ambil contoh misal yang dijadikan arisan itu satu set perlengkapan masak yang biasa mungkin nilainya atau harganya 3 juta rupiah. Ini yang dijadikan objek arisan. Nah, biasanya mungkin dibayar selama 10 bulan, di mana masing-masing peserta arisan membayar 300.000 setiap bulannya. Dan setiap bulannya akan ada salah satu dari peserta itu yang mendapatkan barang yang disepakati di awal, yaitu satu set alat masak. Ini adalah model pertama arisan yang biasa ada di masyarakat kita. Nah, biasanya barang-barang yang dijadikan objek arisan itu barang-barang yang jumlahnya mahal, harganya mahal, dan biasanya lengkap atau satu set. Arisan barang yang model kedua ini biasa terjadi di kampung-kampung dan atau biasa juga terjadi di komunitas-komunitas tertentu, seperti misal komunitas majelis taklim, komunitas RT, atau komunitas satu daerah atau suku, atau kemudian satu desa atau yang lain-lainnya. Nah, biasa arisan barang kedua ini, model kedua ini biasa lebih didominasi oleh arisan sembako, di mana nanti ketika ada salah satu dari anggota arisan ini memiliki hajatan atau kepentingan, misal contoh syukuran atau kemudian walimahan atau akikahan, nah maka peserta dari arisan barang ini biasanya mengumpulkan sembako yang disepakati di awal. Nah, biasanya satu paket sembako itu sudah lengkap. Bisa isinya misal 10 kg beras, 5 kg tepung, 5 kilo gula, 5 kilo minyak makan, atau dengan variasi yang lain. Tapi biasanya sembakonya lengkap terhadap bahan-bahan yang pokok. Nah, begitu nanti ada hajatan dari salah seorang peserta arisan, maka dikumpulkanlah oleh anggota arisan tadi, atau bisa langsung diantarkan kepada peserta yang menang atau memiliki hajatan ketika itu. Nah, ini biasanya dua model arisan yang ada di masyarakat kita. Mari kita lihat hukumnya menurut tinjauan syariat Islam. Untuk arisan yang model pertama, di mana ada reseller atau agen dari sebuah produk, itu kemudian melakukan arisan terhadap suatu produk tertentu, yang tadi kita contohkan satu set alat masak. Ya. Untuk arisan model pertama ini hukumnya tidak boleh, atau di dalam Islam haram. Kenapa dikatakan haram? Karena melanggar dua hal. Yang pertama, arisan barang model pertama ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan utang atau qard di dalam Islam. Yang mana bahwa akad arisan itu sebenarnya adalah akad utang piutang antara peserta arisan, di mana masing-masing anggota arisan memberikan utang atau pinjaman kepada pihak yang menang atau yang mendapat undian arisan ketika itu, kemudian nanti diganti sejumlah yang sama dengan cara cicilan. Maka akad arisan ini sebenarnya akad utang piutang. Nah, oleh sebab itu para ulama mendefinisikan bahwa utang piutang itu atau akad qard adalah akad memberikan harta kepada seseorang dengan harta yang semisal, untuk nanti dikembalikan dengan harta yang semisal juga. Nah, dalam hal ini para peserta arisan itu memberikan harta atau pinjaman berupa uang sejumlah 300.000 setiap bulannya. Nah, namun ketika kemudian mendapatkan atau pemenang itu tidak mendapatkan uang, tapi mendapatkan barang yang disepakati dibeli di awal. Ya. Maka yang pertama yang dilanggar dalam arisan barang yang model satu ini adalah
tidak memenuhi kriteria utang piutang di dalam Islam, di mana bahwa utang itu harus dikembalikan dengan barang yang semisal. Kalau diberikan utang dalam bentuk uang sebesar 300.000, kemudian terkumpul uangnya jumlahnya 3 juta, maka dikembalikan juga uang dalam jumlah yang sama, yaitu 3 juta. Tidak boleh kemudian diberi utang barang kemudian dibayarnya dengan uang. Ini adalah sesuatu hal yang tidak boleh. Ini melanggar ketentuan dalam utang piutang. Yang kedua, kenapa kemudian arisan barang mode pertama ini diharamkan? Karena di dalam arisan barang mode pertama ini terjadi penggabungan dua akad dalam satu transaksi, di mana selain ada akad piutang juga terikat langsung akad jual beli di situ, ya. Di mana tadi para peserta arisan memberikan uang 300.000 setiap bulannya, kemudian terkumpul uang 3 juta, maka dibelikan kepada satu set perlengkapan masak, ya. Artinya ada akad utang piutang di satu sisi dan ada akad baik atau jual beli di sisi yang lain, yang masing-masing akad ini terikat satu dengan yang lainnya, di mana hal ini melanggar aturan di dalam syariat Islam, sebagaimana larangan Nabi SAW ketika Nabi SAW bersabda, "Naha Rasulullah SAW an safqataini fi safqatin wahidah." Bahwa Rasulullah SAW melarang ada dua akad atau satu kesepakatan namun di dalamnya ada dua akad, ya. Dan larangan ini terjadi di dalam arisan barang, di mana para peserta arisan menggabungkan antara akad utang piutang dengan akad jual beli yang tidak bisa dipisahkan. Nah, oleh sebab itu kesimpulan hukumnya bahwa arisan barang mode pertama ini hukumnya haram atau tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, terus bagaimana solusinya agar kemudian arisan barang ini kemudian dibolehkan atau tidak melanggar syariat? Jika arisan ini ingin dirubah atau agar arisan ini boleh, maka harus memenuhi dua syarat agar kemudian arisan ini menjadi boleh. Yang pertama, harus ada opsi atau pilihan bagi yang memenangkan arisan. Dia diberikan dua opsi. Apakah dia ingin mendapatkan uang sejumlah 3 juta yang dikumpulkan oleh anggota arisan, atau kemudian dia memilih untuk mendapatkan satu set alat makan. Jadi tidak boleh langsung mengikat satu set alat makan, tapi harus ada opsi atau pilihan. Satu, dia mendapatkan uang tunai sebesar 3 juta, atau dia memilih untuk mendapatkan barang. Nah, kalau pada akhirnya pemenang arisan itu memilih untuk mendapatkan satu set alat makan alat masak senilai 3 juta rupiah tadi, maka harus ada akad jual beli yang terpisah dengan akad utang piutang. Baru ditandatangani akad jual beli, di mana pihak yang memenangkan arisan membeli barang tadi sebesar 3 juta rupiah. Nah, ini adalah dua syarat yang harus dipenuhi agar arisan barang modal pertama ini hukumnya menjadi boleh. Jika salah satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, maka arisan yang pertama ini hukumnya menjadi haram dan tidak boleh diamalkan oleh arisan yang model kedua, ya, arisan sembako yang sebagaimana kita jelaskan tadi, ini adalah hukumnya boleh atau mubah, ya, karena ini adalah akad utang piutang, di mana peserta arisan memberikan utangan dalam bentuk sembako kepada pihak yang menang. Nah, nanti akan dikembalikan dalam bentuk sembako juga ketika kemudian yang lain mendapat giliran untuk mendapat utangan atau menang di arisan itu. Arisan model kedua ini hukumnya mubah atau boleh di dalam Islam. Namun perlu diperhatikan, dalam arisan model kedua ini ada dua syarat juga yang kemudian harus dipenuhi. Yang pertama, di dalam arisan sembako ini, para peserta arisan itu tidak boleh memberikan dalam bentuk uang sebagai ganti terhadap sembako yang diberikan kepada pemenang. Mungkin karena suatu sebab, misal salah satu anggota arisan tidak bisa membelikan sembako, kemudian dia menitipkan uang senilai dengan sembako tadi. Maka kalau dititipkan uang atau diganti dengan yang lain, maka ini hukumnya tidak boleh karena menyalahi aturan utang piutang di dalam Islam. Nah, yang kedua, tidak boleh di situ ada tambahan, ya, di dalam akad utang piutang itu. Ya, artinya nanti barang yang dikembalikan itu barang yang semisal. Kalau kemudian diberikan beras sebanyak 10 kilo, minyak 5 kilo, tepung 5 kilo, gula 5 kilo, maka ketika yang lain menang itu dikembalikan dengan harta yang semisal, ya.
Maka kalau dikembalikan dalam harta yang lain, maka hukumnya tidak boleh. Ya. Ini aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam arisan model kedua agar kemudian arisan ini menjadi boleh di masyarakat kita. Demikian yang bisa saya jelaskan terhadap hukum dua jenis arisan tadi. Arisan barang yang mode pertama yang dilakukan oleh agen atau supplier, yang kedua arisan sembako yang dilakukan di kampung-kampung atau di komunitas tertentu. Demikian, semoga bermanfaat dan kita bisa memperhatikan kaidah-kaidah di dalam syariat Islam agar kemudian arisan ini tidak melanggar hukum Allah SWT. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.